Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B Perancangan Alat Proses Teknik Kimia Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan pemaparan mengenai mixing and agitation bertemakan liquid with granular solid. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota kami. Yang pertama, ada M. Naufal Akbar dengan ujung NIM 040 dari kelas B Indralaya. Yang kedua, ada saya sendiri, Nyayu Naila Aurarania, dengan ujung NIM 011 dari kelas A Indralaya. Dan yang ketiga, ada Muhammad Hanif Halil dengan ujung NIM 075 dari kelas A Palembang. Baiklah, langsung saja kami mulai pemaparan materinya. Liquid granular solid. Pada saat butiran padat dicampur dengan cairan, maka akan terbentuk suatu campuran yang heterogen. Butiran padat tersebut bisa larut dalam cairan membentuk campuran yang homogen, atau bisa juga tetap sebagai fase yang terpisah membentuk suatu suspensi. Pada suspensi, partikel padat butiran terbesar tersebar di seluruh cairan dan tidak mengendap karena gravitasi. Ukuran dan kepadatan partikel, serta viskositas dan juga kepadatan cairan mempengaruhi stabilitas dari suspensi tersebut. Pada partikel padat butiran relatif kecil dan memiliki kepadatan yang rendah, maka partikel tersebut akan lebih mudah untuk tersuspensi di dalam cairan. Tetapi apabila partikelnya besar dan berat, maka partikel tersebut dapat mengendap dengan cepat dan mengarah pada pembentukan endapan di dasar wadah. Beberapa contoh dari suspensi, termasuk air berlumpur, pasir dalam air, dan darah. Masing-masing contoh yang saya sebutkan tadi berupa partikel padat granular yang tersebar di seluruh cairan dan tidak membentuk campuran yang homogen. Baik, selanjutnya itu jadi dalam proses yang mencampur granular padatan ke dalam suatu cairan, granular yang tidak dapat larut dalam cairan tersebut akan tenggelam ke dasar tangki, lalu terkumpul di sudut-sudut atau saling menempel dan menggumpal. Ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan selama mengkonfigurasi mixer, yaitu yang pertama adalah laju pengendapan dan kualitas suspensi. Mengenai laju pengendapan, saat mengukur mixer untuk aplikasi yang membutuhkan suspensi padatan, kita perlu menghitung laju pengendapan partikel. Dua komponen yang mempengaruhi laju pengendapan adalah ukuran partikel dan konsentrasi padatan. Laju pengendapan padat sangat penting karena mempengaruhi jumlah pemompaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat suspensi yang sesuai sehingga mempengaruhi konfigurasi mixer. Yang kedua ada kualitas suspensi. Nah, kualitas suspensi ini akan diperlukan dalam suatu aplikasi, umumnya ditentukan oleh seberapa seragam kebutuhan produk tersebut. Kualitas suspensi dicapai dengan menggunakan tingkat pemompaan yang diperlukan. Semakin tinggi pemompaan, semakin tinggi intensitas pengadukan, yang biasanya dikategorikan ringan, sedang, dan kuat. Saat level pemompaan meningkat, demikian pula level keseragamannya. Oke, selanjutnya. Jadi suspensi padatan pada proses mixing itu memiliki tiga bentuk umum. Yang pertama ada on-bottom motion, lalu off-bottom suspension, dan uniform suspension. Untuk on-bottom motion ini terjadi ketika hanya sebagian padatan yang tersuspensi di bagian atas, dan semua padatan lain berada di bagian bawah, berkumpul, dan bergerak dalam satu gumpalan. Tipe suspensi ini masih dapat diterima untuk keperluan pengaplikasian alat dengan skala volume yang besar, seperti mineral processing dan juga wastewater treatment. Lalu suspensi off bottom terjadi ketika tidak ada lagi padatan tersuspensi yang adanya di dasar dari bejana. Yang membedakan tipe suspensi ini dengan suspensi on bottom motion adalah semua partikel pada suspensi sudah terangkat ke atas semua, tidak menyisakan partikel tersuspensi yang berkumpul di bagian dasar. Dan yang terakhir ada uniform suspension, yang tidak seperti namanya, suspensi ini tidak semuanya seragam di seluruh tempatnya, melainkan derajat suspensinya itu yang hampir seragam, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini ada tiga ilustrasi suspensi padatan yang tadi dijelaskan. Di sisi kiri ada on bottom motion. Di sini terlihat di bagian bawah bejana terdapat padatan yang bergumpal dan mengumpul. Sedangkan di sisi tengah ada off bottom suspension. Sudah tidak ada lagi padatan tersuspensi yang berada di bagian bawah bejana.
dan uniform suspension di bagian kanan itu terlihat sudah derajat kebebasannya sudah hampir sama di bagian vertikal maupun horizontalnya. Ini ada demonstrasi singkat mengenai off bottom suspension. Nah, ini kan kalau kita lihat, yaitu padatan tersuspensinya itu bergerak di seluruh area dari bejana. Tidak ada lagi yang berkumpul di bagian bawah. Sehingga dia disebut off bottom suspension. Baik, masuk ke perhitungan alat mixing liquid with granular solid, yaitu pada kasus ini bahan yang digunakan yaitu liquidnya sebagai air dan granular solidnya adalah silika sand. Pada soal ini yaitu menjelaskan tentang suspensi uniform atau suspensi yang kompleks. A stirred vessel 4 feet in diameter and 6 feet working depth was used to mix 200 mesh of silica sand in water at 80 Fahrenheit. The solids have a specific gravity of 2.65 and sand is 20% solids by weight. The impeller is a 6-blade turbine 1.5 feet in diameter, which is mounted 2 feet above the vessel floor. The question is, what is the speed of the critical stirrer and how much power is required for the complete suspension? Baik diketahui pada di soal, yaitu ada diameter bejana 4 feet atau sekitar 1,2 meter. Kedalaman bekerjanya yaitu T 6 feet yaitu 1,8 meter. Lalu spesifik gravity 2,65, besar materialnya 20%, diameter impeller 1,5 feet atau 0,45 meter, dan jarak impeller dari dasar bejana atau dilambangkan dengan H yaitu 2 feet atau sekitar 0,6 meter. Pertama-tama yang harus kita cari yaitu nilai N atau kecepatan impeller yang dibutuhkan untuk mencapai suspensi kompleks atau uniform suspensi yang telah dijelaskan tadi. Untuk mencapai suspensi itu, kita perlu mencapai kondisi di mana seluruh partikel material berada dalam suspensi dan tidak ada partikel yang mengendap di dasar bejana. Lalu kecepatan impeller yang dibutuhkan yaitu dengan rumus NC sama dengan G dikali T per H pangkat 0,5 atau akar dari G T per H. Lalu didapatkan kecepatan pengadu kritisnya yaitu sekitar 16,6 rpm. Lalu yang ditanya yang kedua yaitu daya yang dibutuhkan untuk suspensi lengkap dapat dihitung dengan rumus P sama dengan 0,08 rho dikali D per J pangkat 5 dikali NC pangkat 3. Di mana P adalah daya yang dibutuhkan dalam unit horsepower, rho adalah berat jenis material atau tadi specific gravity, D adalah diameter impeller dalam feet, J adalah jumlah blade impeller, dan NC adalah kecepatan impeller yang telah kita cari tadi. Sehingga kita dapat menghitung daya, yaitu daya yang dibutuhkan untuk suspensi lengkap ini adalah sekitar 2,2299 horsepower. Untuk rumus ini didapatkan dari Unit Operations Chemical Engineering yang dibuat oleh McKim. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.